Debat pamungkas calon presiden yang berlangsung kemarin malam seharusnya menjadi debat yang membuat calon pemilih memantapkan pilihan lewat tema kesejahteraan sosial hingga pembangunan sumber daya manusia ketiga capres beradu gagasan dan ide. Tidak banyak gimmick ataupun saling serang, entah untuk menjaga elektabilitas ataupun memang ya sengaja untuk menunggu demi mencari kesalahan lawan. Ya, lalu apa arti strategi debat yang dihadirkan ketiga capres tadi malam? Siapa pula capres yang dominan berbicara di tatanan kebijakan layaknya seorang presiden? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan juga pakar politik Burhanuddin Muftahdi. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Baik, saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus. Selamat sore. Ya, baik, selamat sore Pak Agus. Pak Agus, Ya. Bagaimana penilaian Anda melihat debat yang sudah digelar tadi malam? Dan kalau Anda melihat apakah ini sudah mengenai substansi kalau kita melihat dari tatanan kebijakan publik? Ya, ke debat kemarin sih kita kayak nonton diskusi saja ya, itu bukan debat sih. Karena nyebutnya saya setuju, saya sependapat gitu kan. Kalau debat namanya debat ya kita mendebat. Nah, tapi kalau kita masuk ke substansi, kan ada kesehatan misalnya. Itu betul yang disampaikan oleh calon nomor 3, karena stunting itu bukan kurang gizi, stunting itu adalah sakit gizi. Jadi memang harus diantisipasi ketika anak-anak itu mau menikah. Jadi supaya sehat, tidak anemia dan seterusnya. Gitulah. Itu soal kesehatan. Lalu soal informasi itu juga saya tidak melihat tiga-tiganya itu jelas gitu ya, karena gini, internet itu untuk masyarakat memang harus gratis, betul kata 03. Tapi internet itu sekarang menjadi apa bisa dikebut dalam ketika mereka salah satunya menjadi presiden dalam setahun, nggak bisa, karena urusan internet itu BTS-nya sudah dikorupsi 8 triliun. Terus bagaimana? Apakah itu bisa menolong bahwa apa yang dijanjikan itu berjalan? Saya ragu, karena internet yang sudah disiapkan itu sudah dikorupsi dan biaya akan mahal, dari mana lagi saya nggak tahu. Lalu juga hal-hal lain misalnya soal apa yang kemarin, tapi tidak menggreget gitu ya. Mungkin mereka semua cari aman, dan serangan di media sosial kan akan sadis nih. Jadi mereka ya tenang-tenang saja dulu lah, tidak seperti berdebat, toh sudah terakhir kali. Itu saja pendapat awal saya. Oke, Pak Agus, mungkin disoroti dulu secara heli view-nya ya. Kalau dari ketiga calon presiden ini yang dibahas dalam debat kemarin, iya, yang dibahas dalam debat kemarin itu memang dalam tataran kebijakan atau dalam tahapan teori? Atau seperti apa kalau kita melihat secara heli view-nya? Ya, tataran kebijakannya sih ada sedikit, tetapi kan namanya juga kampanye ya. Jadi kebijakannya itu tidak bisa kita lihat clear apakah itu akan dilaksanakan ke depan ketika mereka terpilih. Jadi antara kebijakan dan teori lebih dominan yang mana? Normatif saja. Antara kebijakan dan teori lebih dominan yang mana, Pak Agus? Perspektif Pak Agus? Itu lebih banyak teorinya lah. Oke. Ya, lebih banyak teorinya, karena kalau teori yang normatif gitu loh. Karena dijalankannya kan tentu perlu pemahaman dari semua, perlu diambil banyak hal yang selama ini sudah berjalan seperti apa dan bagaimana, itu perlu waktu. Jadi tidak bisa, jangan harap bahwa apa yang disampaikan kemarin itu akan segera dilaksanakan, itu perlu waktu. Baik. Kalau dari Prof. Burhan sendiri melihat debat tadi malam, apakah benar seperti diskusi atau apa yang membedakan debat tadi malam dengan debat-debat sebelumnya? Iya, tadi malam meskipun kita klaim sebagai debat pamungkas, tetapi menurut saya anti klimaks dibanding dengan debat-debat sebelumnya, baik debat capres atau cawapres sampai yang terakhir itu masih penuh dengan greget. Tetapi survei debat tadi malam itu menurut saya ketiga paslon, ketiga capres terlalu main aman. Dan menurut saya ini berkaitan dengan asumsi yang diyakini oleh ketiga capres bahwa menyerang pihak lawan dianggap bisa mengurangi elektabilitas dari sang penyerang. Dan kebetulan memang kalau dilihat dari survei opini publik, ada 57% warga yang tidak setuju responden saling serang.
Jadi memang masyarakat kita masyarakat yang melodramatik. Dan ini yang kemudian membuat para capres terlalu berhati-hati sehingga kurang mempertajam gagasan baik dari yang mereka tawarkan maupun dari pihak lawan. Dan itu yang membuat debat tadi malam menjadi kurang greget. Oke, Prof. Burhan, ini menarik kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan ini kurang lebih sama dengan Pak Agus ya. Semua ini terlalu main aman. Terlalu main aman ini begini, ada juga pertanyaan yang muncul di publik, Prof. Burhan. Terlalu main aman ini apakah memang para kingmaker dari masing-masing capres ini sudah bertemu, konsolidasi atau seperti apa sih sebetulnya, ada kemungkinan itu nggak? Enggak, sebenarnya para kingmaker sendiri kan belum melakukan pertemuan. Pak Jokowi konon ingin bertemu dengan Ibu Mega, tetapi kan Ibu Mega belum memberikan lampu hijau. Termasuk juga belum ada pertemuan terbaru antara para kingmaker yang mendukung 01 dengan 02 atau 03. Jadi semuanya menahan diri sampai hasil quick count keluar di tanggal 14 Februari. Jadi yang saya analisis dari tadi malam adalah itu strategi sebenarnya. Jadi pilihan untuk tidak attacking pihak lawan itu bagian dari pilihan strategi ketiga paslon. Sebelumnya kan 01 dan 03 terkesan berkolaborasi untuk melakukan serangan sistematik kepada paslon 02. Tetapi berdasarkan hasil SIGI, terutama pasca debat ketiga atau debat capres yang kedua tanggal 7 Januari, justru tingkat kedisukaan terhadap 01 dan 03 menurun setelah tanda kutip ya, melakukan over-attacking kepada paslon 02. Demikian juga tingkat kedisukaan terhadap Mas Gibran itu juga menurun setelah mengeluarkan gestur yang dianggap merendahkan Pak Mahfud MD. Jadi pelajaran dari debat capres-cawapres sebelumnya itu membuat para capres tadi malam itu menjadi sangat terlalu berhati-hati, dan itu yang membuat suasananya menjadi sangat adem ya. Jadi terlihat kurang greget karena mereka takut dipersepsikan sebagai pihak yang terlalu ofensif dalam menyerang pihak lawan, dan itu yang kemudian mengakibatkan terjadi semacam perdebatan yang anti klimaks. Oke, baik. Kalau dari Pak Agus sendiri melihatnya, bagaimana sebenarnya idealnya ini para capres ini kemudian bisa memberikan gagasan yang sesuai dengan kebijakan publik yang seharusnya. Idealnya seperti apa? Tapi Pak Agus tahan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, baik, saya mau langsung tanyakan ke Pak Agus, nih soal seperti apa idealnya atau seharusnya calon presiden kita ini menyampaikan gagasannya soal kebijakan publik. Ya, harusnya kebijakan itu kan dasar dari peraturannya lalu baru keluar kebijakan. Nah, apa yang disampaikan itu memang harus ada dasarnya, baik dasar hukum maupun dasar apa yang terjadi di pemerintahan. Seperti misalnya mau kasih makan gratis dan susu gratis. Perlu Anda ketahui bahwa susu kita, produksi kita itu hanya 22%. Jadi hampir 80%-nya itu impor. Beras juga begitu. Jadi bagaimana cara menjabarkan untuk memakan 200 juta lebih orang itu atau anaknya katakan 50% itu dengan anggaran yang pasti sangat besar karena susu kita harus impor sebagian besar, beras juga begitu. Jadi landasan mencapaikan gagasan itu harus ada dasar hukum yang jelas dan juga kenyataannya datanya seperti apa. Data itu harus dipegang. Karena itu menjadi persoalan ketika nanti diimplementasikan ternyata tidak cocok dengan apa yang pada waktu disampaikan saat kampanye atau debat. Oke, itu menarik. Kalau tadi Pak Agus menyampaikan bahwa ini kebanyakan yang ditekankan adalah soal teori. Ini kenapa kemudian hal itu yang disasar atau disampaikan oleh masing-masing calon presiden menurut Pak Agus? Ya, yang pasti kan hanya untuk menarik simpati publik saja. Oke. Padahal kalau menurut saya kita boleh berkampanye tetapi harus nantinya bisa diimplementasikan. Bukan hanya disampaikan nanti pelaksanaannya belakangan, bukan itu. Karena itu nanti kan akan dijabarkan oleh tim ketika sudah kabinet tersusun dan sebagainya. Nanti publik pasti nanya, loh dulu kan janji begini ternyata enggak. Artinya apa? Apa yang disampaikan itu memang tidak ada landasan hukumnya, tidak ada landasan datanya yang tepat. Data di Republik ini sulit kita pegang karena baik undang-undang satu data Indonesia itu ada di Bappenas, tapi itu tidak pernah digunakan. Yang digunakan dari dana
Kementerian Sosial. Nah, dana seperti itu mudah sekali nanti dipatahkan ketika mereka sudah ada di posisi sebagai kepala dan wakil negara. Baik. Prof. Burhan, kalau melihat gesture dari ketiga capres seperti misalnya Anies menggunakan bahasa isyarat pada saat pembuka, kemudian juga Prabowo yang kemudian berterima kasih dan meminta maaf kepada capres lainnya, dan kemudian yang Ganjar nih yang berusaha sepertinya membangun adu argumen antar capres. Nah, kalau Anda sendiri melihat gesture ketiganya pada debat tadi malam seperti apa? Apa pesan di baliknya? Tadi malam Anies memang menampilkan wajah lain dari apa yang sebelumnya beliau tampilkan dalam 2 debat capres di awal Desember hingga awal Januari. Jadi sisi empatik Anies lebih terlihat tadi malam, mulai dari penggunaan bahasa isyarat pada waktu sesi pembukaan hingga tone yang beliau tampilkan itu secara umum tone-nya itu coba ingin menampilkan sebagai sosok yang elegan dan empatik ya. Pak Prabowo menurut saya ini penampilan yang lebih baik dibanding 2 debat sebelumnya. Jadi dari 3 debat yang diikuti oleh Pak Prabowo tadi malam menurut saya penampilan yang tidak mengecewakan. Bahkan dibanding debat awal Januari menurut saya ini ada peningkatan performa Pak Prabowo, meskipun dari sisi substansi ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada Pak Prabowo, jawaban yang diberikan oleh Pak Prabowo itu jawaban sapu jagat ya. Itu berkaitan dengan makan gratis gitu ya. Sementara Mas Ganjar lagi-lagi posisi beliau dibanding debat sebelumnya lebih bagus debat tanggal 7 Januari ya ketimbang tadi malam. Tetapi saya bisa memahami positioning Mas Ganjar yang serba dilematis ya dibanding dengan Pak Prabowo atau Mas Anies. Karena Mas Ganjar ini kan positioningnya itu terus terang di satu sisi tidak bisa disebut sebagai representasi sepenuhnya dari rezim yang sedang berkuasa sekarang. Tetapi ketika masuk menjadi bagian dari pengkritik kinerja pemerintah, itu agak serba susah karena sudah ada Mas Anies yang selama ini mengeluarkan narasi perubahan. Jadi positioning yang serba susah ini yang kemudian membuat Mas Ganjar jadi terkesan kurang leluasa. Satu sisi ingin mengeluarkan segenap serangan secara sistematik untuk mengkritik Pak Prabowo, ya, tetapi di sisi lain Mas Ganjar berasal dari the ruling party PDI Perjuangan yang menjadi penyokong Pak Jokowi. Kebetulan saja Pak Jokowi posisinya sekarang lebih melirik paslon 02, tetapi secara politik Mas Ganjar menghadapi situasi yang serba sulit ya. Nah kalau untuk Pak Prabowo sendiri closing statementnya menurut saya bagus ya, dan itu bisa menutupi kelemahan substantif yang beliau hadapi selama beberapa segmen debat sebelum penutupan. Prof. Burhan, ini menarik tadi kan soal positioning masing-masing capres, tapi saya ingin menggali tadi ada hal yang belum tergali soal Prof. Burhan yang menyampaikan ini belum ada pertemuan para kingmaker, sehingga ini kemarin ketiganya tidak ada saling serang ya karena strategi untuk menaikkan elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi seberapa besar potensi landscape atau gambaran politik kita di 2024 ini dengan istilah atau konsep bersanding untuk bertanding, misalnya di Pilpres 2019 waktu itu Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi saling kemudian bertarung di Pilpres tapi kemudian konsolidasi. Nah, seberapa besar potensi itu bisa terjadi nanti ketika pemilu ini, Prof. Burhan? Besar ya, karena konstruksi dan struktur politik kita itu tidak dibangun di atas perbedaan ideologis dan programatik. Jadi secara umum tidak terlalu banyak perbedaan antar partai dan antar elit politik kita. Secara umum para politisi itu terjebak atau terperangkap dalam politik kartel. Jadi seringkali perbedaan hanya bersifat karikatif ya. Tetapi ketika pemilu sudah selesai, siapapun ingin masuk ke dalam gerbong kekuasaan. Jadi pendekatan semacam ini yang membuat perdebatan kita, terutama antar partai maupun antar elit, itu tidak substantif ya. Dan ini yang mengakibatkan kemudian tidak terjadi semacam checks and balances karena yang kalah pun ikut masuk dalam rombongan pemenang. Nah, menurut saya memang ini disebabkan oleh karakter politik kita yang tidak didasarkan pada perbedaan ideologis. Kalau di Amerika Serikat itu terang benderang perbedaannya.
dan itu terrefleksikan sampai pada tingkat kebijakan. Oke, jadi siapapun Misalnya nanti yang nih ya, kalah akan dirangkul sama yang menang, kurang lebih begitu ya? Potensinya besar ya, Prof ya? Ya, Oke. singkat aja. Jadi misalnya Donald Trump, kalau dia menang bulan November tahun ini, itu pasti pendekatan luar negeri dan pendekatan pranegara dalam ekonomi itu berbeda total dengan kalau misalnya Joe Biden yang menang. Oke. Dan itu tidak terjadi dalam konteks di Ya. Indonesia, karena perbedaan ideologis dan programatik sangat minimalis di Baik. politik kita. Oke, Pak Agus terakhir mungkin Pak Agus. Tadi disampaikan bahwa program Ganjar Pranowo soal internet gratis agak sulit untuk direalisasikan dalam 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan program lainnya seperti makan gratis dan juga program Anies? Kira-kira mana yang paling realistis untuk bisa diwujudkan di 5 tahun ke depan? Ya harusnya tentu begini, masalahnya kalau tadi yang Mas Ganjar yang urusan internet, kemudian yang 02 yang urusan makan gratis, itu kan pembiayaannya cukup besar. Jadi itu akan sangat tergantung keberhasilan atas bagaimana anggarannya nanti ke depan, karena itu butuh biaya besar. Sementara yang dari kalau 01 kan normatif saja. Yang penting penyampaiannya saya tidak melihat yang kencang di 01 untuk apa sebetulnya program real yang akan disampaikan, kecuali ada pendidikan dan sebagainya. Semuanya mirip lah kalau pendidikan. Ya kan, ada yang kalau nggak salah Mas Ganjar satu sarjana satu keluarga, terus Pak 02 kan urusannya makan, pokoknya sehat dulu pasti bisa kuliah. Ya kan, nanti urusan budaya juga begitu. Jadi memang tidak ada yang greget, jadi masih ngambang saja, karena pasti mereka mengantisipasi ketika nanti itu dijalankan bagaimana dengan anggarannya, karena itu menjadi penting untuk dilaksanakan dan akan ditanya oleh publik saat itu. Oke. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Ada Pak Agus dan juga Prof Burhan atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di KBR Petang. Sehat selalu.